gejala-gejalanya tuh udah kelihatan gitu bahwa ada upaya untuk membuat demo yang besar di bulan Mei dan mungkin tujuannya untuk menggulingkan presiden. Dan awalnya tuh aku masih kayak enggak lah, demo-demo biasa aja kali ini. Tapi setelah aku ngelihat video yang di YouTube halal bihalal itu, aku kayak wah iya nih gitu loh. Aku tuh bukan takut misal pemerintahan kemudian berganti gitu ya, atau Pak Presiden dimakzulkan gitu. Tapi yang lebih kutakutkan tuh ya orang-orang yang di masyarakat biasa yang merasakan dampaknya itu loh gitu. Ajakan kayak gitu kan kita juga kok bisa sampai gitu. Terakhir kan beliau pemakzulan dia ngajaknya. Sekarang beliau malah lebih radikal kan, bilangnya pemakzulan aja tuh nggak cukup gitu. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri? Ya kayak gitu kan ada apa gitu. Dan ini kan membuat masyarakat juga menjadi gimana ya, seolah-olah nih negara tuh sudah dalam kondisi yang segawat itukah gitu, menyamakan dengan 98 gitu. Apalagi yang ngomong seorang profesor dan ada yang pakar tata negara juga kan gitu kan. Menurutku ya memalukan aja gitu. Oke, pemirsa OTT, balik lagi kita ke meja panjang ini depan saya. Terima kasih Mbak Ulta. Terima kasih. Untuk kedua kalinya balik lagi ke OTT. Dan podcast kita yang pertama sambutannya luar biasa, banyak penonton kita merasa ada pencerahan. Jadi atas usulan netizen kalau bisa lebih banyak lah, ternyata penonton yang selama ini udah hopeless dengan narasi-narasi yang dibangun sejumlah Gen Z, generasi-generasi muda yang terlalu negatif tentang negara ini, tiba-tiba kita hadirkan Bang Alim, terus Mbak Ulta. Mereka merasa ternyata masih ada generasi muda yang bukannya mereka menjilat pemerintah, tidak, tapi setidaknya ada usaha untuk mengimbangi narasi-narasi yang sudah terlalu negatif di sosial media terutama ya Mbak ya. Itu yang kita bicarakan di awal waktu itu. Kenapa ketika masuk sosial media kok negara kita kayak rasa-rasanya bulan depan udah mau hancur gitu. Ya, nanti bisa cek di podcast kita yang pertama Mbak Ulta dengan Bang Alim juga. Tapi hari ini kita mau dengar Mbak Ulta ini spesialis di pakar keamanan dan terorisme ya Mbak? Belum pakar lah, masih belajar. Cuman ya meneliti. Kenapa takut sama Zen nanti pakar apaan ini, teroris dan lain-lain gitu? Siapa sih itu? Bukan, tapi kan kita juga tahu diri kan. Maksudnya kalau misal pakar ya, misal kayak Pak Rizal Malarangeng, pakar tuh, Pak Gita Wirjawan, pakar Saiful Muzani tidak termasuk pakar. Sangat disayangkan ya. Kenapa? Sangat disayangkan enggak. Jadi ada ceritanya nih, aku kasih background story-nya ya. Di siang harinya itu sebenarnya aku tuh diundang ke rilis survei tentang legitimasi publik terhadap perang Iran versus Amerika Israel gitu. Itu dari SMRC, LSI, indikator gitu. Walaupun hasil surveinya itu adalah bahwa publik tidak mendukung untuk Pak Prabowo, entah kenapa hubungannya ke BOP gitu. Entah kenapa hubungannya ke BOP, tapi Prof Mujani itu menjadi moderator, dan aku juga sebenarnya ke Prof Mujani tuh punya respect lah gitu. Dan ketika di situ ya aku senang dengan cara beliau yang sarkas, dengan cara beliau yang bagus menurutku gitu. Aku suka gitu. Tapi di malam harinya aku tiba-tiba dikirimin temen YouTube gitu, ada link YouTube gitu kan. Aku tonton gitu, dia ngirim link YouTube Ferry Hamsari tentang terus impeachment. Ya terus sama juga Prof Mujani gitu. Kalau Ferry Hamsari udahlah ya gitu aja gue kan. Tapi ketika Prof Mujani itu aku kayak, loh kok kayak gini gitu. Ku tonton berkali-kali sampai ku ketik per kata gitu loh. Jadi ada yang bilang aku cuman nge-framing dengan potongan gitu tuh salah banget. Karena kalau nonton aslinya yang fullnya malah lebih parah. Lebih parah kan. Betul. Makanya aku tuh bukan cuma nonton berkali-kali, aku berharap jangan gitu. Bahkan ku cek, nih mudah-mudahan AI gitu kan.
Karena aku jadi kecewa gitu, karena aku ngelihat Prof. Mujani tuh profesor ilmu politik gitu. Ya, Aku lulusan betul. ilmu politik. Ya. Dan beliau itu dari keilmuan yang pelajari secara kuantitatif gitu, Betul. angka-angka gitu. Ya. Dan di negara berdemokrasi, angka itu Penting. berpengaruh sekali Ya. gitu kan. Jadinya kan ini bukan dia gimana ya, secara dengan backgroundnya itu dan punya lembaga survei, kok dia malah mendukung hal-hal yang tidak konstitusional, tidak demokratis gitu. Bagaimana kalau kita menjatuhkan presiden gitu kan? Loh, kok kayak gini, aku pikirkan. Nah, terus aku kirim ke salah satu profesor juga yang di lembaga survei. Aku tanya, Prof, ini apakah ada hubungannya posisi politik beliau dengan hasil survei gitu? Karena walaupun ini tidak ada gitu kan, orang akan menghubung-hubungkannya gitu. Karena kita tahu sendiri ya, survei juga ya ada pendanaannya kan gitu. Betul. Cuman aku masih berusaha positif, tapi setelah aku konsultasikan juga kan ke teman yang ngerti hukum, dia bilang ini tuh udah masuk kategori makar. Bilang gitu kan. Tidak-tidaknya itu arahan makar dan pemufakatan gitu namanya. Oh ya udahlah, aku up ke medsosku dan ternyata memang kayaknya reaksinya. baru aku pertama yang nge-up di medsos gitu. Dan aku di kemarin-kemarin tuh dengar jadi kelompoknya mereka itu gerah gitu kan, karena kenapa aku nge-up gitu jadi viral Loh, kan sekali ada di gitu. Makanya aku bilang, lah ini kan memang konsumsi publik gitu. Ini kan bukan hal yang ku dapat secara clandestin gitu. Bukan hal yang ku dapat secara pura-pura ngevideo gitu kan, atau ada intel yang ngevideo terus ngirim ke aku, kan bukan. Ini dari link YouTube. Dan undangan halal bihalal itu di sosmed loh. Aku baru tahu malah itu. Aku kemarin sempat mau ngirim tim itu, cuma waktu itu karena kita nggak keterbatasan jadi nggak sempat ke sana. Karena undangannya ada di sosmed. Iya. Sebelum pengamat ditertibkan. Ini kan mereka mengarahkan opini pengamat ditertibkan gitu. Padahal kan mereka pengamat-pengamat semua itu. Betul. Terus halal bihalal yang jadi haram biharam itu yang nggak ngerti lah gitu. Halal bihalal jadi haram biharam. Iya, jadi konsolidasi untuk katakan pemufakatan jahat ataukah makar gitu kan. Itu ditertibkan gitu. Bahkan sekarang aja tuh nggak ada kan, presiden aja nggak bersikap gitu. Kenapa saya tadinya gini, saya sampai sekarang tuh masih berprasangka baik, Mbak. Karena ketika saya lihat, ini baru opening ya, kita belum masuk ke topik ini Udah nih. panas aja ya. Karena saya lihat kayak Dr. Sukidi, itu lulusan terbaik loh, Mbak. Bahkan dia dapat penghargaan dari salah satu lembaga di Amerika Serikat yang tidak semua orang dapat penghargaan dari situ. Jadi saya pikir Dr. Sukidi Dr. Sukidi. Enggak Dr. Sukidi itu yang mengatakan kita sekarang sedang berhadapan dengan specter of totalitarianisme. Jadi hantu totalitarian. Menurut dia, dan itu yang sekarang sedang kita hadapi di masa pemerintahan Prabowo. Aku akhirnya tadinya kan potongan-potongan, terus di bawah kan ada keterangannya kan, lihat di Sosio Corner apa tuh. Aku carilah video-videonya di situ, dan memang mereka membangun forum itu sebenarnya emang kata istilah, aku suka istilahnya Dr. Sukidi itu semacam silaturahmi pikiran atau apa tuh, ada istilah keren, dan mereka itu kan orang-orang itu kan, iya kan. Kalau istilahnya Pak Pikiran gitu ya, makanya undang aku gitu kan, undang Pak Fahri Hamzah juga bilang semalam di salah satu stasiun TV, ya undang saya juga lah gitu, kalau misal biar ada tesa sintesa dong gitu, tesa antitesa gitu kan. Nah, kalau misalnya jadi mereka begitu, itu ya bubble mereka aja. Begitu gitu. Ada, saya kemarin gini loh, Pak Prabowo itu kan memang latar belakang militer ya. Jadi diksi dia itu memang sangat formal. Formal sekali. Jadi ketika dia bilang tertibkan itu, saya tidak mengarah ke nanti bakal hilang nih pengamat-pengamat gitu ya. Kan itu yang mereka tafsirkan, sehingga akhirnya inisiatornya Pak Ray Rangkuti itu menurut Profesor Ubedillah loh. Di sambutannya kan dia bilang ini inisiatornya Bang Ray. Bang Ray itu teman kita, biasa di sini juga. Aku biasa undang untuk, dia kan pengamat politik yang lumayan oke lah buat pandangan-pandangan politiknya kan. Kemarin, Bang ayolah, tapi belum ada respon. Mungkin beliau lagi merenung. Karena nggak nyangka kali ya kalau bakal seviral ini kan. Ya. Gitu. Nah, saya terus terang masih berprasangka baik loh Mbak sama mereka itu. Karena dari latar belakang mereka, itu ada Profesor Saiful Mujani. Itu top banget. Sukidi, Dr. Sukidi. Itu bukan orang, ya kalau di lingkungan akademis, di lingkungan ilmiah, terlebih di bidang politik itu kayak mereka itu suhu. Jadi saya pikir apa mereka
Karena akhirnya ketika kita baca komen-komen netizen kan, saya berkesimpulan kok seceroboh ini mereka ngomong kan. Tapi kan mereka punya pendirian. Dengan tadi yang dikatakan oleh Profesor Dr. Sukidi bahwa kita sekarang sedang menghadapi hantu totalitarianisme kan. Yang mereka sebut ya ada tirani, ada teror. Bahkan Profesor Ubedillah bilang sekarang kita dikuntit-kuntit loh. Iya, itu kalau nonton video lengkapnya itu semua tokoh yang ada di situ kan diberi kesempatan untuk ngomong. Tapi yang di highlight kan ya Gus Islah yang emang secara vulgar menyatakan niatnya untuk menggulingkan Pak Prabowo. Ferry Amsari, Profesor Saifullah Muzani tadi kan. Iya, jadi searah aja diskusinya gitu. Jadi searah gitu. Cuma jadi bingung. Nah, sekarang gini Mbak, karena yang ngomong ini kan bukan orang sembarangan. Ya kan, mereka itu secara latar belakang dan lain-lain itu kan bukan orang sembarangan mereka ini. Ya kan? Lalu saya pikir karena latar belakang mereka seperti itu pasti ada pengaruhnya ke situasi keamanan nasional. Nah Mbak Ulta kan jagonya di situ. Makanya tadi saya bilang coba deh kita lihat, pasti Mbak Ulta udah mulai mapping nih gimana sih efeknya ini terhadap dari pengamatan Mbak baik yang nyata maupun tidak nyata, apa efek halal bihalal ini terhadap situasi keamanan nasional kita? Kalau aku pribadi ya, aku pengen ini diusut sih pastinya. Setidaknya dilaporkan lah ke polisian ya. Apakah, ya kan kalau misalnya dilaporkan ke polisian mereka akan penyidikan dulu, terus menemukan apa gitu, apakah deliknya ini gini gitu kan, ada gitu. Cuman ini pendapat pribadi nih. Aku sih pengennya ini diusut gitu. Karena apa? Karena kalau dibiarkan ini jadi kebablasan, bukan kebebasan berbicara lagi gitu. Dan aku melihat juga bahwa ini ada upaya untuk membunuh karakter presiden gitu. Disebut bahwa presiden militeristik, disebut bahwa presiden antek-Zionis, disebut bahwa presiden ini macem-macem lah kan, yang mereka katakan yang totalitarian lah, yang kayak gitu. Aku tuh nggak merasakan totalitariannya gitu. Misal mereka sebut, oh ini militeristik, kita diteror nih segala macam. Bahkan presiden mengecam aksi yang misal kayak Andri Yunus. Ya, Andri Yunus tersebut, dan juga prosesnya cepat gitu kan. Kabais sampai turun mundur dari jabatannya itu kan udah ibarat kayak ini orang punya rumah gitu kan, penjaganya tuh udah pergi, jadi mau diobrak-abrik tuh rumah terserah gitu kan. Dan urusan nanti mau pengadilan militer, pengadilan umum itu serahkan yang hasil penyidikannya itu kan yang lebih paham gitu. Cuman ada upaya untuk membunuh karakter presiden ini yang kulihat, baik itu dari NGO, baik dari itu akademisi, pengamat, apalah gitu ya. Ada permasalahan apa gitu, ada permasalahan apa mereka terhadap pemerintahan Pak Prabowo atau Pak Prabowo secara personal gitu. Itu yang aku lihat, sehingga ini jadi kemana-mana gitu. Aku juga baru tahu bahwa Prof. Muzani sebenarnya memang punya sentimen terhadap Pak Prabowo dari dulu gitu. Cuman kan sampai bereskalasi, sampai ajakan kayak gitu kan kita juga kok bisa sampai gitu. Terakhir kan beliau pemakzulan dia ngajaknya. Sekarang beliau malah lebih radikal kan, bilangnya pemakzulan aja tuh nggak cukup gitu. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri ya kayak gitu kan, ada apa gitu. Dan ini kan membuat masyarakat juga menjadi gimana ya, seolah-olah nih negara tuh sudah dalam kondisi yang segawat itukah gitu, menyamakan dengan 98 gitu. 98 kan karena ya itu bisa mungkin kita kategorikan sebagai totaliter gitu kan, otoriter atau apa, karena 32 tahun atau 30 berapa tahun berkuasa gitu. Dan ini kan presiden yang dipilih langsung dengan cara main demokratis gitu. Betul. Ya kita tunggulah, kayak kata presiden aja gitu, kalau mau ganti saya tunggu 2029 lawan lah. Di 2029. Iya benar. Fair banget itu ya. Bahkan beliau membuka diri gitu untuk ya udah kalau mau ganti saya di 2029 ada aturan mainnya gitu kan. Keras-kerasnya pengamat, bahkan profesor-profesor luar negeri yang saya belajar ke mereka juga gitu, kepada pemerintahannya nggak ada yang ngajak, kalau misalnya bisa dikategorikan kudeta ya, nggak ada yang ngajak kayak gitu. Jadi gitu. Termasuk agitasi juga ya. Ya inilah dia ingin ya mungkin menggerakkan atau apa ya. Itu nanti saya berharapnya diusut gitu. Diusut pribadi ya. Cuman ya karena kalau misalnya tidak diusut, gerakan-gerakan ini presiden tuh jadi kelihatan mungkin pembiaran atau gimana gitu ya. Karena kalau versi luasnya itu appeasement yang dulu dilakukan waktu pasca perang ya, perang dunia, itu malah membuat Hitler
makin agresif gitu. Jadi appeasement itu kan membiarkan, kayak memberi ruang untuk lawan gitu. Jadi lawan tuh malah menganggap ini lawan dalam konteks perang tadi ya. Kayak Hitler ketika dihadapin sama Prancis dan Inggris, Prancis-Inggrisnya ngeloyo gitu, lembem gitu kan. Dia malah anggap bahwa ini kesempatan untuk dia gitu. Itu Bergerak untuk lebih konteks. leluasa. Iya, makanya dia agresif sampai nyerang ke Rusia gitu, ekspansionis gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam konteks yang mikro kayak gini, aku juga bisa ngelihat ini jangan sampai dipakai memperlihatkan bahwa negara ini tidak tegas terhadap hal seperti itu. Setidaknya diperiksa lah gitu, diperiksa. Tapi kondisinya Pak Prabowo dengan narasi yang mereka bangun itu ya, saya membayangkan apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang. Kalau saya tindak, berarti yang mereka omongin tentang saya itu benar. Orang ini emang kan kata si Ubedillah itu, pemerintah menggunakan teror sebagai apa? Simbol Kan apa? ditindak secara hukum, Bang. Ya. Bukan ditindak secara teror gitu. Tapi kan nanti narasi mereka adalah menggunakan hukum untuk menekan. Iya dan bla, bla, pasti, bla. manipulasi itu pasti mereka lakukan terus gitu. Tapi kalau misalnya dibiarkan, ini kan bisa juga jadi kayak di posisi pemerintah ngelihat ya dibiarkan aja lah agar memperlihatkan bahwa presiden tidak seperti yang mereka tuduhkan gitu kan. Nah tapi dalam konteks makro yang tadi itu, appeasement itu kadang membuat lawan, bukan lawan ya, aku nggak mau bilang bahwa itu lawan oposisi itu makin agresif gitu. Dan kita ini yang terungkap ya, mungkin mereka tidak sengaja ngupload itu di YouTube apa gimana gitu. Apa yang tertutup? Apakah udah ada, ya kan? Itu kan jadi pertanyaan. Itu pertanyaan saya selanjutnya gitu. Apakah udah ada gerakan yang udah dikonsolidasikan itu secara tertutup gitu? Karena kalau misalnya udah ngomong kayak gitu, artinya kan ada, mungkin ada plan, mungkin ada apa nih, masih kemungkinan, makanya lebih baik itu diperiksa. Karena saya berpikir gini Mbak, mereka ini kan kalau kita taruh di kasta di dunia akademis gitu ya, di dunia pemikiran, ini mereka ini kan kasta tertinggi, ya enggak? Nah kalau orang dengan kasta tertinggi udah ngomong, saya tidak yakin kalau itu kayak gerakan spontan gitu, ya kan? Pasti ada sesuatu yang sudah dikondisikan di bawah, gitu. Ini udah siap. Ini kita kalau ngomong teori konspirasi atau apa gitu, karena tadi mereka ini bukan kasta orang obrol di pinggir warung, di warung pinggir jalan gitu kan, enggak. Mereka itu secara di dunia akademis mereka itu orang kasta tertinggi loh, ya kan. Nah kalau mereka sampai ngomong, kira-kira sebenarnya ada sesuatu yang dipersiapkan, Pak. Nah itu agar kita tidak menduga-duga, ya kan, lebih baik diselidikin di ini gitu. Enggak masalah kalau misalnya itu tidak makar, ya kan, ya enggak masalah. Kalau misalnya itu makar, ya ini ditindak secara hukum gitu loh, dengan hukum yang berlaku gitu. Ya daripada masyarakat kan, wah jangan-jangan ini gitu kan. Dan membuat spekulasi, membuat masyarakat jadi gerah gitu kan dengan ini. Dan jadi cemas. Bener. Karena dari banyak, tadi aku baru bahas dengan Bang Teddy, dari banyak komen yang di sosial media itu, walaupun itu bukan ukuran ya Mbak ya. Kalau di sosial media kan yang kata Bu Koni ini but-but gitu ya. Mbak juga but ya. Pak Presiden, ini aku. Aku nonton tuh videonya. Tapi itu nanti kita ngomong tentang Bu Koni di waktu yang lain aja ya kan. Di sosial media bukan ukuran, karena kadang-kadang ya orang pakai akun namanya A ternyata aslinya B gitu ya kan. Tapi yang kelihatan sekarang itu justru masyarakat, mungkin psikologi masyarakat kita, siapa yang terzolimi mereka akan ada di pihak itu. Dan sekarang kelihatannya mereka merasa kok Pak Prabowo diserang terus. Jadi komentarnya justru berbalik menyerang para pengamat yang suhu-suhu ini gitu. Kalian tuh provokator. Ada satu komen yang saya lupa capture akunnya. Dia tuh simpel sekali berpikirnya. Kalau Pak Prabowo kalian gulingkan, siapa penggantinya? Terus kalau yang nanti menggantikan kalian juga nggak suka, terus kalian gulingkan lagi. Gitu terus aja negara ini. Tapi kalau orang emang gitu ya kan. Artinya stabilitas negara untuk dan itu diucapkan oleh orang yang punya lembaga survei yang istilahnya maksudnya bisnisnya tuh dari demokrasi gitu loh. Oh, nah iya kan? Iya betul. Kalau nggak ada demokrasi kan buat apa survei gitu? Karena tadi yang Mbak bilang angka itu penting di survei kan? Itu yang kusayangkan. Kenapa ini jadi paradoksikal gitu, ironis sekali gitu.
Ini kan lembaga survei, Yep. dapat uang dari proses demokrasi. Gitu. Kalau totalitarian ya nggak perlu survei-survei. Iya, nggak bakal ada itu lembaga survei itu ya. Kalaupun dia survei dia diem aja di lingkarannya doang. Iya, mungkin Nggak bakal ada publikasi buat survei-survei begitu. Itu yang kusayangkan gitu loh. Oke. Cuman tadi aku tertarik Dokter Sukidi gitu kan. Dia dapat penghargaan dari Amerika ya. Aku pengen tahu tuh penghargaan dari lembaga mana. Coba nanti aku cari tahu ya. Karena gini, aku ngelihatnya ini lebih makro kali ya. Aku ngelihat nih ada bukan clash of civilization-nya Huntington nih, tapi clash of ideas gitu, clash of mazhab gitu. Karena yang kulihat nih waktu aku jadi pembicara di rilis survei itu, cuman aku yang punya pandangan yang berbeda gitu. Dan aku seneng kayak gitu. Aku memang suka menjadi orang yang menawarkan yang cara berbeda. pikir yang berbeda gitu. Bukan sekedar beda ya. Tapi memang ada latar belakang dan lain-lainnya gitu. Iya, aku suka. Jadi kulihat mungkin cara pikirnya Pak Presiden atau mazhab cara pikirnya Pak Presiden ya kan, school of thought-nya lah itu berbeda dengan para akademisi ini. Ya, kita sebut suhu karena aku lihat mereka tuh sepertinya liberalis gitu. Sementara Pak Prabowo ini adalah seorang realis, aku lihat gitu. Nah, liberalis dan realis ini memang susah selalu ketemunya ya? gontok-gontokan nih karena dan akan susah bagi seorang liberalis itu untuk memahami cara pikir orang yang realis. Gitu. Nah, liberalis ini suka memainkan soft power. Soft power ini kan bisa dari political values, bisa dari political values, terus itulah Joseph Nye yang nulis ya. Jadi political values ini yang beda nih gitu. Makanya para akademisi sini jadi speak up gitu. Karena mereka punya pandangan yang berbeda, terutama tentang kebijakan luar negeri gitu. Kebijakan luar negeri antara yang liberalis dengan yang realis itu susah banget ditemukan. Dan itu disampaikan oleh itu sama kayak Demokrat dan Republikan gitu. Itu disampaikan oleh Profesor Sukidi, Dr. Sukidi gitu. Dia mengatakan sekuat-kuatnya. Jadi sekarang kan dia bilang kita menghadapi zaman totalitarianisme itu kan. Lewat teror, terus tirani gitu. Tapi dia bilang di closing kalau nggak salah itu dia ngomong strongman ini, saya nggak tahu maksudnya Pak Prabowo atau segelintir orang, karena dia bilang kan tirani itu akumulasi kekuasaan ke satu orang atau segelintir orang gitu ya. Itu teori politik ya. Nah, dia bilang strongman itu punya kelemahan. Ada dua. Yang pertama program populis yang gagal. Saya juga bingung yang mana program populisnya Pak Prabowo. Yang kedua itu kebijakan politik luar negeri. Ya, kait-kaitan nama berarti BOP kan antara MBG dan BOP aja gitu. Ya itu betul. Jadi benar kata Mbak, emang susah mempertemukan. Susah banget. Dan aku tuh sebagai seorang realis juga itu menjelaskan itu tuh susah gitu. Orang yang bisa paham pemikiran realis itu mungkin yang benar-benar memahami misal bagaimana UN terbentuk. Misal kayak gitu. Bagaimana perang dunia terjadi, bagaimana itu akhirnya diselesaikan gitu. Mungkin orang-orang yang lahir sebelum 1945 mungkin tuh pemikirannya realis karena dia hidup di dunia yang multipolar gitu. Betul. Nah, setelah itu dengan dunia jadi unipolar, Amerika jadi polisi dunia, itu kehidupan tuh penuh dengan liberalis sehingga si realis ini ditinggalkan. Sementara orang-orang pikiran kayak aku ya, aku nggak mau menyamakan levelku dengan Pak Prabowo dan Pak Rizal Malarangeng dan tapi mazhabnya lah, mazhabnya ada di sama. mazhab itu aku masih belajar lah gitu. Dari 2013 aku pemikiranku realis, di kepala gue ini tuh negara-negaranya tuh berkonflik gitu. Berkonflik terus gitu. Makanya aku penelitiannya ke daerah konflik. Ke Mindanao ya? Ke Mindanao, ke Afghanistan gitu kan. Mana buktinya yang ditanyain kata Kayak harus ketemu deh sama Pak Zen itu. Nggak masalah, di rilis survei itu ada dia gitu. Oh gitu ya? Dan dia udah sentimen dari awal ke aku. Kenapa gitu. Nyerang dia di rilis survei itu? Aku nggak nyerang dia, cuman ya, nah yang kulihat ya, moga-moga Pak Zen nonton kan, Zen namanya. Yang kulihat
beliau itu liberalis. Nah, aku tuh realis gitu loh. Jadi ini tuh bukan masalah mazhab aja, tapi ketika kita memakai kacamata itu, nah itu cara pandangnya tuh berbeda gitu. Kenapa aku masih bisa membela BOP misalnya gitu? Karena pikiranku ya realis aja, walaupun profesorku juga realis, tapi dia tidak mendukung perang. Aku tahu gitu, maksudnya tidak semua realis tuh kayak pemikiran jahat banget gitu. Karena negara ini dilihat tuh pasti akan berkonflik gitu. Makanya Mbak pengamat itu ya, atau penganut Cicero itu ya, civis pacem para bellum itu ya. Siapkan perang kalau kan? Mau damai itu perang dulu ya. Benar. Itu realis ya. Itu realis banget. Nah, jadi Pak Zen itu adalah liberalis. Dan liberalis. Aku nggak ngerti, aku nggak kenal bapak ini sebelumnya gitu. Cuman kemungkinan gitu kan, karena aku lihat dia kuliah di US atau apa gitu ya. Sementara pemikiranku tuh realis. Liberalis itu melihat bahwa semua konflik ini pokoknya indah lah, ideal gitu. Tapi di realis dia ngelihat dunia ini berkonflik, ini akan berkonflik, pasti akan ada satu poin dunia itu akan berkonflik gitu. Antar negara itu akan berkonflik gitu loh. Jadi ketika itu ya dalam konteks secara nasional gitu, banyak akademisi sekarang yang speak up ya karena mereka beda kacamata aja dengan Pak Presiden gitu. Karena kalau Pak Presiden ya realis orangnya, makanya mungkin dia bisa memahami cara pikir Trump, mungkin dia bisa memahami cara pikir kenapa perang terjadi, bisa karena dia melihat order kadang ya. Kalau dalam pemikiran realis kan orang banyak bertanya kayak gini loh Bang. Ini pertanyaan orang yang paling banyak banget tentang BOP gitu. Bahkan akademisi juga melontarkan kayak gini. Dia bilang bagaimana BOP bisa bekerja padahal dia melakukan perang gitu. Padahal tujuannya namanya Board of Peace. Dia bilang gitu kan. Kok jadi Board of War? Dia bilang gitu kan. Ini aku kasih konteks sejarah sedikit. Tapi ini mungkin simplifikasi karena kan kita nggak 3 SKS di sini ya. Jadi ini agak simplifikasi. Ringkasan paling ringkas pokoknya. Bagiku ya ini pendapat pribadi nih. Awas iniin lagi ke dikit-dikit disambungin ke situ gitu kan. Ini kan pendapat pribadi aja gitu. Toh di istana juga nggak semua orang yang realis gitu kan. Tapi aku bisa tahu alasan kenapa pertanyaan kayak tadi itu bisa dijawab, dan aku masih bisa melihat bahwa BOP ini masih relevan gitu. Karena UN itu dia diawali dengan Atlantic Charter tahun 1941. Ya kan, diinisiasi dan didesain oleh FDR, Franklin Roosevelt ya kan. Walaupun akhirnya di 1945 itu dieksekusi oleh Truman gitu, tapi desainnya dari dia. Tapi ingat, Roosevelt itu yang menginisiasi funding untuk yang kita tonton sekarang, namanya film Oppenheimer. Iya kan, jadi Albert Einstein sama Leo dia nyuratin Roosevelt bahwa, nah ini realis banget nih, bahwa Nazi akan mengembangkan senjata nuklir. Jangan sampai Amerika kalah gitu. Jangan sampai gitu. Dibilangkan, makanya intinya suratnya kan itu ada di film itulah kalau belum nonton. Oppenheimer. Di authorize lah oleh Roosevelt, FDR untuk mendanai Project Manhattan itu. Nah, habis itu kan cikal bakalnya pengeboman Hiroshima Nagasaki gitu kan. Jadi Truman mengeksekusi pengeboman itu, dan 1942 ya, pokoknya di bawah Truman juga lah UN itu berdiri gitu, di bawah Truman. Tapi dua orang ini adalah orang yang mendesain perang, bukan perang tapi pengeboman kepada Hiroshima Nagasaki, Jepang gitu. Tujuannya apa? Di kacamata realis itu kayak gini, order dan legitimasi institusi itu bisa ketika force dulu. Jadi force, order, dan legitimacy. Nggak ada soft power di belakangan. Lu harus nunjukin kekuasaan dulu. Show power lu bisa dulu. Bisa order, bisa ngatur gitu. Iya, jadi memang kita harus dia force dulu. Rogue nation katanya kan, negara pemberontak gitu. Ada 3 ya kan. Jepang pengen menguasai Asia gitu kan. Terus Italia pengen menguasai Afrika, Ethiopia pertama kan. Terus Jerman dengan ekspansionisnya ke Eropa hingga Rusia gitu kan.
negara-negara itu harus istilahnya dimatikan dulu gitu. Bukan dimatikan gimana ya? Maksudnya Harus negara dihentikan dulu gitu. Baru kemudian creating new order. Oke. Setelah new order ini creating, baru ada legitimasi. Nah, gue jadi paham gitu. nih. Jadi ada itu pendekatan realis. Nah, pendekatan democratic institutionalism atau liberal institutionalism mengatakan kalau misalnya negara-negara ini, jadi dia udah realis banget nih. Habis itu dia akan berpindah ke liberal institutionalism, makanya terbentuklah UN. Agar apa? Tercipta keteraturan gitu. Iya, orang bisa melihat negara satu-satunya di dunia ini yang pernah menggunakan tenaga nuklir itu Amerika, ya kan, pengeboman. Habis itu nggak ada lagi kan. Sampai 1967, kemudian ada yang sekarang di DKPPB, kan itu dasarnya. Nah, maka dari itu mereka melihatkan, ini Macron bilang juga, kalau kita mau bebas, kita harus ditakutin. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya, nah masuk kan, Lanjut dulu, terus. jadi ngerti orang tuh, aku yakin Pak Prabowo ngerti juga gitu. Pak Prabowo justru lebih paham gitu. Nah orang-orang yang kayak aku nih bacaannya Peloponnesian War dari Thucydides, bacaannya entah apalah Messheimer gitu kan. Kita ngerti kenapa perang terjadi, tapi kita nggak mendukung perang gitu loh. Karena kalau itu tadi dia akan taruhlah Iran itu adalah rogue nation sekarang ini, negara pemberontak yang tidak mau mengikuti aturannya US. Gitu kan. Ya mereka harus ditundukin dulu orang ini. Dia tundukin dulu, terus dia create order. Civis pacem parabellum itu emang orang-orang realis itu. Kalau mau damai harus perang dulu. Orang-orang yang bandel itu harus ditaklukkan dulu. Nah, kalau liberalis itu semua dunia tuh terlihat idealistik gitu. Oke, dan susah itu. Bahkan Messheimer nulis tentang liberal utopia gitu. Dia bilang bahwa cita-citanya orang liberalis itu utopis gitu. Karena kita mikirnya tuh kayak gini loh, aku jelaskan dari akarnya. Ideal tapi terlalu apa ya? Iya, utopis gitu loh. Utopis. Artinya hanya ada di pikiran gitu ya. Terlalu apa ya? Kalaupun terlalu kita manis, menjangkau gitu. itu terlalu jauh durasi waktunya gitu. Tapi intinya adalah awalnya itu adalah melihat bahwa Thomas Hobbes bilang bahwa harus ada Leviathan. Dia bilang gitu kan, bahwa nature-nya manusia itu adalah violence, dibilang gitu. Manusia itu dia bergontok-gontokan gitu kan, menjadi siapa yang paling kuat, Perang sehingga semua melawan semua. Iya, sehingga untuk mengatur ini terbuatlah negara, ada kontrak di situ gitu kan, negara. Sosial. Permasalahannya kalau di hubungan internasional dan keamanan internasional itu nggak ada negara dunia, nggak ada war state gitu loh. Jadi nggak ada yang mengatur. US lo ngatur semua dunia ini 10 tahun, habis itu nanti digantikan Cina ya, nggak ada gitu loh. Nah, si realis ini ngelihat tuh nggak ada, maka mereka akan terus berkompetisi. Makanya namanya security competition. Nah, itu yang terjadi di Perang Dunia Kedua juga. Ketika Albert Einstein menginformasikan Roosevelt tentang ada pengembangan senjata ini, Amerika berkompetisi juga. Dia panggil tuh banyak peneliti, bahkan peneliti Jerman ya kan, yang dari sana kan. Lu bikin nih. Ya. Dia bikin gitu. Bahkan di akhir hidupnya kan Einstein menyayangkan gitu kayak dia Jadi pemikiran dia membawa sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Ternyata kan Hitler tidak. Ya ini serunya kalau punya presiden atau pemimpin punya mazhab gitu. Ternyata Hitler itu tidak jadi membuat. Iya, tidak jadi karena dia tidak setuju dengan senjata bukan setuju, nuklir. Dia mazhabnya tuh enggak gitu. Ya gitulah intinya di film itu kan. Jadi Einstein pun menyesalkan keputusannya gitu. Yang dia menstimulasi si Presiden Roosevelt tadi untuk membuat dihubungkan dengan Iran dan Israel. Israel ini kan kurang ajar juga sebenarnya karena dia punya senjata nuklir tapi dia tidak masuk ke non-proliferation state gitu kan. Tidak mendeklarasikan berapa-berapanya. Cuman dia tidak mau tuh Iran punya nuclear power juga gitu. Dia pengen di Middle East ya dia aja. Dan ini juga yang terjadi di India dan Pakistan. Pakistan punya nuklir power ya karena India punya nuklir power juga gitu. Jadi realistis bahwa semua negara itu sebenarnya berkonflik secara berkonflik gitu. Oke, nah dalam konteks nasional kita, Mbak,
kan Pak Prabowo tadi menurut Mbak dia masuk di masa realis itu kan. Berarti ketika dia mengatakan kita akan menertibkan, artinya dalam konteks orang-orang yang bandel-bandel ini memang harus ditaklukkan dulu gitu. Kan itu konsep realis kan. Tapi walaupun mungkin Pak Prabowo menertibkan itu tidak dalam konteks gua akan hilangin lu, gua akan culik lu. Tapi kan interpretasi orang dengan latar belakang segala macam dulu 98 dan lain-lain itu kan, dan itu disampaikan oleh Prof Ubedillah bahwa kata menertibkan itu mungkin buat Pak Prabowo itu sesuatu yang mengarah ke keteraturan. Tapi orang-orang bawahnya kan bisa menginterpretasi itu sebagai upaya untuk membungkam orang-orang yang dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah. Padahal menurut Mbak tadi kalau konteks realis itu mungkin Pak Prabowo maksudnya itu gitu. Enggak, aku nggak ngelihat Pak Prabowo itu menggunakan cara pikir kayak gitu untuk kebutuhan yang kayak gini ya, untuk kebijakan yang kayak gini ya. Beliau bilang menertibkan karena memang ya, memang kita sambungin lagi nih. Kalau di soft power yang dibilang sama Joseph Nye itu mengatakan bahwa salah satu kekuatan kenapa Cina masih belum bisa menandingi US adalah kurangnya soft powernya Cina. Soft power ini masuk itu ya ke NGO, ke akademisi, pusat riset, aktivis, LSM gitu kan. Soft powernya di situ. Makanya kita sekarang menemukan banyak dana-dana asing. Ya, nah ini digunakan bukan cuman oleh suatu pemerintah luar negeri, tapi juga oleh globalis lah, misal kayak Soros gitu ya, atau Rockefeller gitu ya. Dia juga menggunakan ini gitu karena ada beberapa agenda yang tidak bisa mereka kompromikan dengan pemerintah secara resmi, misal gitu. Di soft power itu ya, kalau kata Nye itu ya, gimana caranya kalau misalnya saya bisa membuat kamu ingin apa yang saya inginkan, ya saya nggak perlu menggunakan kekerasan dan itu lebih murah. Gitu dibandingkan invasi. Soft power ini lebih murah dan terlihat lebih humanis karena kan yang akan berperang itu pemikiran kan. Nah itu yang sekarang terjadi lah di Indonesia ini. Banyak pengamat-pengamat yang sudah disusupi dengan soft power itu, baik itu berupa payments atau political values atau cara perspektif dia melihat pemerintahan atau melihat Indonesia gitu kan. Itu kan bentuk-bentuk soft power. Soft power itu juga bisa lewat tadi penghargaan. Nah, bisa juga lewat beasiswa, bisa lewat training. USA kan banyak. Waktu itu kita udah bahas. USA itu sering banget yang namanya training itu kan. Dia pengen reform minded youngs di Indonesia. Pelatihan kepemimpinan dan lain-lain. Ya intinya kan mereka nggak mau nge-training cara-cara Rusia, cara-cara mereka dong gitu. Nah itu soft power. Pak Prabowo menyampaikan, ya ini interpretasi saya terhadap apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa kata menertibkan itu adalah agar mereka ini tidak termakan oleh narasi-narasi atau infiltrasi yang melalui soft power itu, tapi kembalilah ke nasional gitu. Kembalilah cara bagaimana ini kepentingan nasionalisme dulu gitu. Bagaimana caranya agar para akademisi yang pintar-pintar ini itu kembali melihat Indonesia itu bukan pakai kacamata orang barat gitu loh. Bukan pakai pemikiran liberal apa gitu. Realistis saja ke situasi kita yang sekarang. Berarti menertibkan itu menurut Mbak interpretasi aja ini ya. Menertibkan orang-orang ini, pengamat-pengamat ini, atau menertibkan aliran dana yang masuk ke Indonesia? Kalau misalnya itu bisa dua-duanya sebenarnya. Tapi kalau misalnya orang udah punya mazhab ya, sama kayak Pak Prabowo udah punya mazhab tuh juga akan susah mengubah cara pikirnya gitu. Cuman berkompromi bisa gitu. Menurutku yang ditertibkan itu ya dana-dana yang digunakan untuk soft power itu gitu. Bukan itu ya ditertibkan. Ya, maksudnya pengamat tuh masih muncul Pak Rangkuti ya kalau nggak salah. Rangkuti. Semalam di TV sama Pak Fahri Hamzah gitu kan. Terus Prof Mujani, ya pokoknya orang-orang yang teriak bahwa ini pembungkaman malah bisa teriak-teriak konsolidasi kok. Nggak lari gitu. Ke hutan ya setelah mereka. Iya, dan nggak diapa-apain juga gitu. Iya, oke. Nah, terus gini Mbak, tadi aku lihat di posting ada salah satu posting, saya lupa nama akunnya, tapi kayaknya kenal sama Mbak. Yang dia posting tentang pernyataan-pernyataan para prof itu, lalu di bawah aku sampai catat cuitan
komentar Mbak. Ada yang lagi ngejar target di bulan Mei. Emang ada apa di bulan Mei? Enggak, jadi sebagai apa ya, sebagai orang yang ingin menyerap aspirasi masyarakat, aku pun juga sering berdiskusi dengan orang-orang yang di grassroots gitu. Jadi kadang di KSP tuh ya ngantor kalau ada agenda gitu ya. Tapi kan ada waktu juga yang dipersilahkan untuk aku mendengar suara-suara mahasiswa gitu kan, suara misalnya buruh gitu ya. Ya mereka ada yang menyampaikan bahwa memang ada upaya untuk bisa dikatakan menggulingkan kali ya, atau arahnya menggulingkan, tapi demo besar-besaran di bulan Mei gitu. Mei, lebih cepat dari prediksi Pak Yusuf Kalla Juli Agustus. Ya mungkin itu setelah ini Agustus ramalan yang lalu bukan ya kan. Orang bilang ramalan bukan prediksi. Kalau prediksi itu istilah ilmiah Mbak, kalau ramalan tuh apa Mama Lemon ya. Istilah klinik deh kalau di dunia peramal-ramalan itu. Mungkin gue lihat tuh di bulan Agustus kemarin itu kan gagal ya. Jadi ada upaya tuh untuk dilakukan lagi di bulan Mei gitu. Nah ini kan ada ya mahasiswa-mahasiswa yang ngomong gitu, ada juga anggota organisasi kemahasiswaan yang ngomong gitu. Ya selagi kita nongkrong-nongkrong nyantai kan, karena aku nggak mau jauh juga dari grassroots gitu, biar tahu apa yang perkembangan sebenarnya yang terjadi gitu ya. Memang salah satunya menemukan itu gitu. Dan aku teliti lagi berapa bulan terakhir kan, aku ngelihat wah ini memang mungkin gitu. Aku berharapnya enggak ya. Tapi gejala-gejalanya tuh udah kelihatan gitu, bahwa ada upaya untuk membuat demo yang besar di bulan Mei dan mungkin tujuannya untuk menggulingkan presiden. Dan awalnya tuh aku masih kayak enggak lah, demo-demo biasa aja kali ini. Tapi setelah aku ngelihat video yang di YouTube halal bihalal itu, aku kayak wah iya nih gitu loh. Oh iya ya, arahnya kok jadi ke situ. Kenapa harus Mei? Replikasi 98 atau apa? Momentum. Terjawab di video itu kan. Iya, jadi kan terjawab di video itu bahwa video itu juga menyinggung 98 gitu. Berarti banyak kata-kata sandi juga. Iya, mungkin kemudian, karena aku kan menghubungkan puzzle ini ya. Iya. Karena kan aku ini terus aku lihat di sosmed kok orang tuh gencar banget membunuh karakter presiden gitu kan. Jadi kok hubungkan puzzle-puzzle ini dan kita lihat dari atas kok jadi terjawab oleh video itu gitu loh. Makanya aku mengingatkan masyarakat sebenarnya bahwa ini ada upaya yang seperti ini loh gitu. Saya pikir ada yang kejar target di bulan Mei karena ada beberapa narasumber yang saya undang ke sini. Mereka mengatakan dalam waktu dekat tuh akan ada reshuffle. Saya pikir ngejar target nih, kita ngomong aja biar notice gitu presidennya, kali aja nanti dikasih apa gitu. Karena ada juga yang berpendapat mereka ini ngomong-ngomong supaya dikasih. Saya sih nggak mau sesimplifikasi itu karena tadi saya masih menghargai para prof yang menurut saya di bidangnya itu suhu lah gitu. Terlalu sederhana kalau mereka terkesan seperti menjual diri, gua dong gitu. Iya. Kalau ternyata memang ada itu. Ada geliat di akar rumput untuk melakukan gerakan di bulan Mei. Ya, yang kutemukan itu serius. Gitu. Aku tuh masih skeptis gitu loh, masih skeptis sampai akhirnya puzzle itu dilengkapi oleh video itu gitu loh. Aku tuh melihatnya kemarin tuh polarisasi yang kita kan ngomongin pola itu kan, terus ada pembunuhan karakter kepada presiden gitu, terus kemudian ada akar rumput yang berbicara seperti ini dan ini masih acak-acak gitu ya, istilahnya ada puzzle kunci yang belum dapat nih gitu. Tapi setelah video itu aku ngeliat wah ini terstruktur gitu. Dan di bawah kondisinya udah mulai masif gitu ya. Ya aku ngelihat nih mungkin di bulan April nih mungkin aja gitu jadi pemanasan. Konsolidasinya gitu lebih kenceng lagi kalau targetnya Mei ya. Iya. Oke, dari mana Mbak hulunya gerakan ini? Itu kayaknya mungkin yang lebih paham tuh ya, kalau ini udah diketahui oleh intelijen juga ya lebih paham mungkin
orang-orang yang di intelijen kali ya. Tapi kalau insting Mbak kayaknya ini nih. Kalau aku tuh sebenarnya masih berbaik sangka dengan politisi-politisi Indonesia yang menjadi oposisi. Makanya aku tuh selalu bilang bahwa ini adalah kepentingan oligarki gitu loh. Oke. Cuman permasalahannya kalau misalnya udah kayak gini gitu kan, udah nanti semacam color revolution lagi gitu. Itu yang namanya penumpang gelap tuh udah banyak gitu. Jadi mungkin gerakannya itu satu pihak gitu kan, pihak ini aja nih gitu, salah satu pihak ini gitu. Nah, mulai yang pihak yang lain juga mengambil kesempatan ini untuk ini menjadi besar gitu. Oke, kan kalau kita ngomong soal itu ya Mbak, kita sejauh ini sih yang kelihatan itu baru ada 2 kelompok misalnya. Ya tadinya kita nggak menyangka para suhu ini, cuma karena mereka declare akhirnya kelihatan sendiri kan. Oh ada kok niat mereka sejauh itu menggulingkan Pak Presiden kan. Lalu kemudian kan sebelumnya ada Pak JK misalnya yang disebut-sebut seperti membuat perangkap ke Pak Prabowo, mengajukan udahlah naikin aja BBM. Toh yang pakai BBM itu yang punya kendaraan doang. Padahal Pak JK lupa bahwa kenaikan BBM itu pasti akan ada efek domino. Kebutuhan pokok akan naik, maka ibu-ibu di dapur pun akan berteriak gitu Pak. Ketidakpuasan itu akan menciptakan frustasi sosial yang besar kan. Dan begitu memuncak maka seruan Pak Prof Saiful ini analisis logika kita aja ya Mbak ya. Begitu itu memuncak seruan Pak Prof Saiful Mujani itu bisa jadi realita yang menurut Mbak ada target nih di bulan Mei. Iya. Lebih cepat dari chaos yang disampaikan Pak Yusuf Kalla bulan Juli dan Agustus. Iya, benar. Apalagi kan permasalahannya ini bukan domestik aja, memang permasalahan global yang memang punya pengaruh ke Indonesia juga. Misal tentang BBM kan di beberapa negara sudah naik gitu. Di Indonesia juga naik gitu. Ada permasalahan global itu sifatnya elitis tapi pengaruhnya sampai ke grassroots gitu. Karena menyangkut kebutuhan pokok orang nyampe kan. Di Indonesia dimanfaatkan juga momentum ini untuk itu ya, sama aja kan krisis moneter kan 98 kan jadi dimanfaatkan untuk menggulingkan presiden, tapi presiden pada saat itu juga totalitarian ya kan, udah 32 tahun berkuasa gitu. Tapi kan misalnya kayak gini diajak masyarakat untuk kudeta gitu kan, tidak menghargai demokrasi sama sekali gitu. Dan akhirnya masyarakat sendiri yang menilai Mbak. Seperti yang tadi ada netizen yang ganti terus siapa penggantinya. Terus setelah itu yang gantiin nggak puas diprotes lagi, begitu aja kita negara ini nggak maju-maju. Iya benar. Dan maksudnya aku yang kusayangkan kan juga gini, misal kayak di Color Revolution, aku orang pertama yang nyebut Color Revolution itu waktu yang itu kan, waktu Agustus itu kan. Nah itu penggeraknya taruhlah oligarki gitu kan, penggeraknya adalah oligarki yang gerah dengan kebijakan-kebijakan presiden dan tujuannya untuk menekan pemerintahan agar kebijakannya dilonggarkan untuk kepentingan mereka misal gitu ya. Tapi kan ada korban jiwa loh gitu. Ada korban jiwa, ada almarhum Afan misalnya, terus ada korban sekian segala macam gitu. Nah, apakah orang-orang yang berpendidikan tinggi itu tadi ya, dia akan bertanggung jawab jika memang apa yang mereka inginkan gitu kan, kejadian dan rusuh di Indonesia, berapa banyak ibu yang kehilangan anaknya nanti, berapa banyak bapak-bapak nggak bisa kerja di jalan, gampangnya aja ojol bisa mati gitu kan, nggak bisa gerak ketika ada demo itu, orang-orang mau pergi kerja juga tidak bisa gitu. Itu mereka ada bentuk tanggung jawab apa gitu. Tapi Mbak, dari lesehan dengan grassroots itu potensi terjadinya kisruh massal itu, kisruh besar yang menurut Mbak dari rekaman di bawah itu sekitar Mei, tapi menurut Pak Yusuf Kalla itu Juli Agustus, potensinya seberapa besar? Berapa persen kalau diangkai ya kalau aku ngelihat analisa sekarang ya, analisa yang dari riak-riak yang udah terjadi sekarang yaitu melebihi 50% sebenarnya. Wah gitu. genting. Jadi awalnya aku yang 50-50 kan, mungkin iya mungkin enggak, tapi setelah ada halal bihalal itu kan, wah ini
bukan istilahnya ya, bukan upaya yang spontan gitu loh. Udah upaya yang terstruktur gitu. Ada prosesnya. Dan ya tadi yang kayak Bang Vincent bilang kan, kalau misalnya orang seperti itu udah ngomong, artinya kan udah ada blueprint nih mungkin di belakangnya di bawah. gitu kan. Ya bisa jadi gitu loh. Dan mungkin mereka pengen mengambil momentum 98 yang diulang di bulan Mei 2026 ini mungkin gitu. Karena kan akan ada event yang besar kan nanti Mei ya kan, Hari Buruh dan Hardiknas ya kalau nggak salah. Betul. Ya. May Day ya. Iya. Mei itu. Makanya dari sekarang itu aku mengajak tokoh mahasiswa atau apa yang jangan sampai ditunggangin gitu loh. Kalau misalnya ya demo ya silakan, kita negara berdemokrasi kan, tapi dengan situasi yang kayak gini, turun ke jalan sekitar 50-100 orang aja tuh udah pasti ada yang nunggangin gitu loh. Termasuk surat yang Mbak posting terakhir itu dari BEM NU Universitas. Sudah memanggil untuk tidak turun ke jalan. Mereka menyadari bahwa akan ada penumpang gelap di situ. Ya pasti. Nah itu yang aku tuh bukan takut misal pemerintahan kemudian berganti gitu ya, atau Pak Presiden dimakzulkan gitu, tapi yang lebih kutakutkan itu ya orang-orang yang di masyarakat biasa yang merasakan dampaknya itu loh. Gitu. Toh juga ya pemakzulan kan memang ada diatur di konstitusi. Terus ada channel, ada kanal untuk melakukan itu gitu. Aku juga nggak ketakutan kehilangan kerjaan atau apa gitu. Ya kalau misalnya secara prosedural dilakukan untuk mengganti pemerintahan atau nge-impeach. Tapi kan ada syarat Pak, nggak asal saya mau impeachment terus ada syaratnya di undang-undang itu diatur juga kan. Iya dilakukan lah, apalagi yang ngomong seorang profesor dan ada yang pakar tata negara juga kan gitu kan, menurutku ya memalukan aja gitu loh. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan negara sekarang? Aku ngelihat ya orang-orang yang misal teriak. Apa yang harus dan sedang dilakukan? Karena udah 60% ini lumayan nih. Kalau itu kan analisaku sendiri ya, mungkin mungkin pihak dari intelijen atau pihak dari kepolisian punya analisa sendiri juga kan. Nah tapi kalau aku ngelihatnya ya ini udah mulai kelihatan nih, jadi kelihatan nih pemanasan gitu kan, muncul satu-satu gitu, antisipasi gitu. Ya kalau misalnya dari pemerintah ya tentunya mereka, aku berharapnya ya pihak kepolisian atau apa tuh lebih sigap ya. Ya sigap, dan misal kalau di eranya Pak di rezim yang sebelumnya ya misal kayak Prof Mujani ini kan udah ini kan udah diciduk. Udah diperiksa lah gitu, setidaknya diperiksa gitu kan. Terus juga memotong upaya-upaya misal oligarki menggerakkan mahasiswa-mahasiswa gitu, terus kembali menyadarkan mahasiswa-mahasiswa misal bahwa hati-hati loh gitu. Karena bisa jadi salah satunya korbannya mereka gitu loh. Bukan masalah kita takut kekuasaan kita nggak bertahan atau apa gitu dari pemerintah ya. Tapi aku tuh paling sedih ketika dampaknya ke masyarakat bawah ya. Yang biasa kan kita di Indonesia kan pasar-pasar tepi jalan tuh kan masih banyak gitu. Daerah pasar Minggu tuh kan pasar-pasar tepi jalan jam 4 pagi udah buka gitu. Orang-orang itu kan punya anak yang mau dikasih makan, ada anak yang mau sekolah gitu. Kalau kios itu bisa tutup berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Mereka kehilangan mata pencarian. Nah itu yang kutakutkan lah, lebih besarnya kan negara ini kan jadi nggak stabil gitu loh. Betul. Oke. Katanya ada yang merasa, tadi Mbak singgung oligarki gitu atau ya oligarki lah. Ada yang merasa kepentingannya terusik. Di bagian mana Pak Prabowo mengusik mereka? Ya itu yang di podcast sebelumnya kita bahas itu juga kan, bahwa oligarki terusik gitu kan. Sebenarnya aku tuh ada tadi lagi berselancar di sosmed, terus aku nemu analisanya Bang Benix ya. Benix. Itu keren juga analisanya. Sebenarnya aku juga punya pemikiran yang sama, tapi karena keahlianku bukan di sana kan, di investasi atau apa. Aku nggak mau asal ngomong juga gitu. Tapi menurutku yang disampaikan Bang Benix itu bisa jadi ada benarnya juga gitu. Bahwa ada negara-negara yang terganggu dengan kerjasama Indonesia yang ya misal Indonesia
dia membeli minyak langsung ke pada Amerika gitu, tidak melalui negara tetangga gitu kan, yang seperti disampaikan Benix itu. Dan mereka itu kan punya kekuatan modal yang bisa menggerakkan, dan mereka tuh kalau aku bisa bilang ya intelijen yang advance di Asia Tenggara ya mereka gitu. Negara tetangga itu dia negara kecil tapi menjadi hub untuk banyak bisnis gitu. Dia nggak punya resource kan, nggak punya resource, jadi dia bermain di situ. Dia andalannya itu ya broker gitu, membrokerin kita beli minyak lewat dia beli minyak lewat mana gitu loh. Nah itu bisa jadi. Itu salah satu. Nah negara-negara yang punya kekuatan modal dan menikmati daya beli Indonesia selama ini itu kan tidak mau kehilangan pasarnya gitu. Dengan program industrialisasi, hilirisasinya Pak Prabowo. Iya benar. Nah inilah yang kalau oligarki itu ada kepentingan di sana gitu, dan ya kekuatan modal mereka kan sangat besar untuk menggerakkan influencer, untuk menggerakkan LSM, NGO gitu. Betul. Dan itu terjadi di berbagai negara kan, bahkan ada kan dokumen Soros itu ya yang terungkap bahwa dia menggelontorkan sekian dana untuk menggulingkan King of Aces, dia bilang gitu kan. King of Aces ya, julukan untuk Pak Prabowo itu ya. Ya itu beneran ada gitu, bukan kita bahas ini sebelum itu kan, ini tuh bukan permasalahan di Indonesia aja, tapi juga bahkan global. Di negara sebesar udah ratusan tahun Amerika berdemokrasi gitu ya, juga menghadapi permasalahan yang sama kayak gini gitu. Kemudian saya masih misal ya aku dikit lagi nih, misal ya negara sebesar itu yang menembak Donald Trump ketika kampanye aja sekarang kita nggak tahu siapa. Tapi kan ada yang menduga bahwa ini baliknya BlackRock atau apa, itu kan deep state gitu. Orang yang menikmati banyak dana sekarang, sehingga Trump ketika awal pemerintahnya dia bikin Department of Government Efficiency gitu, jadi dipotong semua tuh uang-uang itu, dan orang yang biasa menerima uang-uang ini ya pasti mereka juga panas kan, maka terjadilah gerakan no king gitu. Mbak, kemudian kan saya selalu jadi pertanyaan saya, kenapa Pak Prabowo kayak bertarung sendiri gitu? Apa karena dia bilang waktu dia hadiri kunjungan di Jepang atau di mana dia bilang saya itu tipe micromanagement. Jadi saking dia ikut terlibat langsung di hal-hal detail itu, akhirnya dia lupa untuk memanage tim besar ini gitu loh. Akhirnya jadi kayak dia bertarung sendiri. Tentang kemarin dia suruh ngumpulin YouTube konten-konten yang menghina MBG itu tuh kan, kalau saya selalu bilang itu kerjaan kopral gitu. Kenapa harus Pak Prabowo ya kan, dia jenderal gitu. Tapi apakah karena dia terlalu aktif atau memang para pembantunya itu juga kurang proaktif? Taruhlah misalnya salah satu kritik dia para pengamat itu kan tapi adalah, kalau BOP aku berdarah-darah lah. Iya kita lihat. Tapi aku maju sendiri aja gitu kan. Maksudnya kan dia punya menteri loh Mbak. Dia punya partai koalisi yang sedemikian gemuknya. Bahkan itu jadi salah satu kritik Saiful Mujani. Prof Saiful Mujani yang mengatakan ngapain kita impeachment. Karena Senayan itu udah dikuasai oleh pemerintah. Ya kan? Jadi impeachment tuh gak usah, kita konsolidasi aja. Artinya kan sebenarnya di barisan Prabowo, Pak Prabowo itu kita melihat sebuah kekuatan yang besar gitu. Tapi menghadapi hal-hal seperti ini, yang kita lihat hari-hari ini Pak Prabowo kayak berkeringat sendiri. Iya. Ini saya selalu pertanyakan karena gak ada ketum partai yang misalnya mengutuk itu pernyataan Prof atau halal bihalal itu. Nggak ada Pak. Padahal ada yang di dalam kabinet. Ya ada AHY, Mas AHY di situ. Ada Muhaimin Iskandar. Ada siapa ketua PAN itu. Nggak bersuara mereka. Padahal kan kalau mereka mengagitasi massa, partai ini punya mesin yang luar biasa loh Pak. Sampai di grassroots. Mereka punya cabang sampai di kelurahan, bahkan RT gitu. Mereka punya agen di sana. Maksudnya kenapa mereka tidak bergerak? Apakah saya pernah tanyakan ini ke Bang Egy Sujana? Apakah ada Brutus di dalam kabinet Pak Prabowo ini? Jangan diceritain Brutusnya Mbak. Karena saya terus terang saya bingung loh, maksudnya Pak Prabowo itu dia udah sangat tegas dengan dukungan koalisi yang sedemikian besar itu.
harusnya ya kalau dia mau mengambil kekuasaan mutlak, ya bener, toh semua udah ada di situ kan. Tapi yang bersuara dia udah capek keliling ke luar negeri, yang kata si kader PDIP itu bilang jalan-jalan menghabiskan uang rakyat tuh, padahal faktanya dia ke Jepang sekian ratus triliun masuk ya kan. Itu kan nggak disuarakan. Cuman ya itu dia kerja sendiri, berkeringat sendiri Pak Prabowo ini. Nanti kalau orang-orang yang oposannya mungkin bilang ya lu makan sendiri, padahal kan faktanya memang nggak kelihatannya nggak proaktif ini. Iya, aku nggak ngerti ya kan. Karena aku setuju juga sebenarnya dengan statementnya Bang Vincent tadi. Tapi aku kan bukan orang partai ya, nggak ingin berpolitik juga, dan mungkin presiden yang kudukung ya. Tapi Mbak pasti paham dong bagaimana menggalang kekuatan politik itu kan. Pak Prabowo kan kemarin merangkul itu kan. Nah aku kurang ini, karena aku bukan orang politik praktis ya, kurang ngerti caranya. Tapi mungkin kalau misalnya kita sebagai orang awam bermain politik praktis, mungkin kita ngelihatnya ya mungkin Pak Prabowo koalisinya kurang solid mungkin gitu ya, atau mereka takut untuk bergerak, takut salah atau apa, atau belum ada agenda setting yang disosialisasikan bersama koalisi gitu, ya mungkin aja gitu. Tapi berhubung aku bukan orang partai, bukan politisi, dan aku kurang ngerti nih cara mengomentarinya entah apa. Tapi secara penglihatan awam, aku melihatnya mungkin gitu, mungkin belum ada agenda setting yang disosialisasikan ke partai-partai politik yang mendukung beliau ini, sehingga nggak tahu nih SOP-nya kalau misalnya gini, nanti gini ya, gini nanti gini gitu. Dan mereka juga mungkin enggan bergerak sendiri gitu loh. Tapi benar juga setelah Bang ngomong gitu, aku juga nggak kemana Caimin gitu kan, kemana Ketum AHY gitu. Karena aku berpikir gini loh Mbak, itu kan naluri konsorsium atau naluri koalisi, naluri pertemanan lah. Mbak punya 10 teman, tiba-tiba Mbak diganggu, 9 pasti bergerak gitu. Iya. Ini Mbak punya 10 teman, Mbak diganggu, yang 9 nonton aja. Mau kemana ini, kayak kurang lebih kalau orang awam kayak kita begitu ngomongnya. Aku ngeliat emang kayak gimana ya, seperti beliau ini semacam lone wolf ya, bergerak. Lone ranger. Semacam itu, bergerak sendiri, fight sendiri gitu. Tapi aku kurang ngerti. Aku tuh nggak ngerti politik praktis, walaupun aku lulusan ilmu politik, belajar politik internasional, keamanan internasional. Tapi politik praktis itu kan beda ya gitu, banyak kepentingan yang harus diayomi, banyak kompromi gitu kan. Nah, aku jujur aku nggak ngerti, tapi secara awam aku ngelihat mungkin ya agenda setting ini permasalahan yang belum ya kumpulkan semua ketum partai gitu. Terus ini loh kepentingan presiden ini gitu. Dengan cara kalian bisa melakukan ini untuk melindungi kepentingan pemerintahan ini gitu. Nah itu mungkin yang belum dilakukan mungkin, atau waktu retret ya. Padahal retret tuh kompak banget itu waktu itu. Iya, cuman ketika ke bawah nggak ada gitu ya. Atau benar-benar nggak ngerti politik praktis. Aku tuh mungkin bahkan bukan mendukung Gerindra gitu, tapi ya aku memang mendukung Pak Prabowo sebagai presiden, tapi bukan yang absolut Pak Prabowo juga. Bahkan disertasiku nulis bahwa Pak kampanye Pak Prabowo 2019 itu istilahnya membuka kanal radikalisasi yang lebih besar di Indonesia gitu. Itu disertasiku. Aku mengkritisi gitu. Dan selama 2 kali beliau aku mendukung, tapi tidak setuju dengan cara kampanyenya, aku nggak memilih gitu. Jadi pas ini aja. Jadi aku tuh mendukung beliau, tapi mungkin tidak mendukung Gerindra gitu. Karena aku nggak ngerti partai politik nih secara praktis tuh kayak gimana caranya, nggak ngerti gitu. Berarti harus masuk Aku kalau misalnya mendukung sesuatu ya aku harus ngerti orang ini apa gitu, dan bertanggung jawab juga atas pilihanku mendukung gitu. Berarti Mbak lebih pilih PSI gitu? Enggak sih, nggak mau berpartai politik juga. Oke, kita tutup dulu kali ini ya Mbak. Senang sekali pemirsa, mudah-mudahan jangan sampai kita jadi bangsa yang selalu cemas dan gelisah gitu ya. Enggak, saya bukan penjilat pemerintah, saya mendukung negara ini baik-baik saja gitu. Jadi kalau ada suara-suara yang menurut saya kayak ini noise nih, bisa membuat ketenangan sosial kita terganggu dengan suara-suara begini, kayaknya kita butuh orang yang untuk menetralisir, setidaknya memberi kenyamanan lah buat warga gitu. Terakhir closing statement Mbak
Ulta untuk situasi yang kayaknya memang kalau tadi Mbak bilang analisis Mbak tadi itu ini emang benar-benar kita lagi digoyang-goyang nih. Entah menuju Mei atau menuju Juli kita nggak tahu. Tapi kelihatannya kalau suhu-suhu itu tadi yang kita dari awal ngomong udah pada keluar. Wah ini nggak main-main. Jadi apa closing statement Mbak untuk edisi kita kali ini? Iya, aku mengajak berhati-hati sih kepada mahasiswa, terutama ya mahasiswa dan mungkin gerakan buruh juga. Semoga nggak ditunggangin lah dengan tadi pembicaraan kita seperti itu kan. Indikasinya sangat besar bahwa kalau misalnya ada gerakan itu akan ditunggangin. Kita nggak mau negara kita nih semacam rusuh, ricuh dan ada pembakaran, penjarahan segala macam dan banyak korbannya tuh akhirnya rakyat kecil gitu. Dan aku menyayangkan apa seorang yang profesor ilmu politik semacam itu bisa memprovokasi jatuhnya memprovokasi masyarakat untuk mengambil tindakan yang non demokratis padahal ya beliau belajar ilmu politik gitu loh. Dan anak-anak muda tuh sekarang juga udah pada pinter-pinter sih ya. Mereka ketika dilemparkan narasi itu mereka ngelihat nih ada agenda apa di baliknya gitu. Jadi aku berharap suara-suara yang organik gitu, yang benar keluhannya masyarakat itu jangan diganggu oleh suara-suara yang kepentingan gitu. Kepentingan posisi kah, kepentingan oligarki kah. Nah kita harus hati-hati banget dan ya tadi prediksiku ini puzzle-puzzlenya sudah mulai kelihatan. Kita harus hati-hati banget. Mereka mengambil kesempatan di bulan Mei, kritik, demo, segala macam itu dipersilahkan. Tapi kalau misalnya ada yang menunggangi itu akan berujung ricuh gitu. Dan kita tidak mau sekali lagi kembali ke Agustus yang lalu gitu. Terlalu banyak korbannya. Oke, terima kasih Mbak Bang Vincent. Ulta. Pemirsa, saya ngutip statementnya Pak Said Didu itu yang dia bilang ke Pak Prabowo. Saatnya Anda sekarang ada di titik to kill or to kill. Dibunuh atau membunuh gitu ya. Kasih kita masyarakat ini keamanan dengan ketegasan Bapak. Kita banyak masyarakat yang masih mendukung dan untuk masyarakat negara yang kuat itu lahir dari kontrak sosial. Sekarang kita sedang menjalani kontrak 5 tahun dengan Pak Prabowo. Jadi jangan sampai kita biarkan orang-orang yang melakukan upaya-upaya wan prestasi kalau di bisnis gitu. Orang mau keluar seenaknya itu ada dendanya biasanya wan prestasi. Di politik juga seperti itu. Mudah-mudahan suara-suara yang membuat atau mengganggu kontrak sosial kita 5 tahun yang kita lakukan lewat pemilu 2024 kemarin kita jaga terus. Kritik oke, sangat dimungkinkan dan bahkan ditunggu-tunggu kritik oke, tapi upaya-upaya untuk melakukan wan prestasi terhadap kontrak sosial kita dengan Pak Prabowo mudah-mudahan kita sadar dan kita tahu kemana arah orang-orang ini membawa kita. Terima kasih Mbak Ulta. Terima kasih Bang Kita Vincent. tunggu lagi di episode-episode selanjutnya Ada Mbak. Ada lagi dong. Oke. Siap. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan